Shalom. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Selamat siang. Kerja keras, kerja keras. Selamat sore. Sukses, sukses, sukses. Selamat malam. Enak, tenang. Michael Johita Sude. Tabunai. Ala nakin cabai tung maca siang ate. Pedas sekali tadi cabenya ya. Jadi enak sekali. Jadi panas kita untuk berkobar memuji Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan memulai ibadah singkat kita di pagi yang indah ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 2. Terima kasih Tuhan di atas segala penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Karena hanya kemurahan hati-Mu melayakkan kami datang ke tempat ini. Bukan karena hebat, bukan karena gagah, tapi semua adalah karena anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang dari kekal untuk selama-lamanya. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu? Kami ini adalah seperti butiran debu yang melayang-layang di permukaan bumi ini, yang tidak ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan memampukan, menghargai, menerima kami, sehingga kami menjadi anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami di sini sudah berkumpul. Kami akan dengar-dengaran firman Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Tuhan Kau bersabda melalui pertolongan Rohul Kudus, agar kami memahami, terlebih mampu untuk melakukannya. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan membaca firman Tuhan pada hari ini dari Pengkhotbah 7 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran.
Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tentu saat ini kita sangat berduka. Karena apa? Karena sosok tokoh yang bisa kita katakan kita idolakan sebagai simpatisan banyak orang. Karena saya lihat mulai kemarin dari Facebook, media sosial banyak mengucapkan turut berduka cita. Bahkan kehadiran kita juga sebenarnya ini adalah program dari tim Amang Pendeta almarhum Bonar Luman Tobing. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau kita kembali melihat kronologisnya ya, peristiwa itu ketika Bapak itu 2 mahasiswa 1 supir setelah selesai mengadakan acara pembinaan Perhaladu di HKBP Tebing Tinggi Maranatha kalau nggak salah ya. Mereka sudah selesai makan siang, sudah keluar dari komplek gereja, tapi konon ceritanya bahwa ada yang tinggal obat, lalu diambil lagi, tetapi setelah itu terjadilah kecelakaan itu, ya, dan 1 meninggal mahasiswa, 1 lagi supir. Ada yang selamat, hanya tangannya saja yang sakit terkilir karena hanya sebentar aja di rumah sakit. Dan ini yang sangat kita cintai, Bapak Pendeta Bonar Luman Tobing 50 hari di rumah sakit dalam keadaan koma. Kemarin berita duka cita pukul 6.15 sudah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Coba dulu kita kalau kita semak, kalau kita perhatikan, begitulah ya kehidupan. Siapa yang tahu kapan kematian akan menjemput kita? Siapa saja bisa, pasti menimpa ya seseorang yang namanya kematian, kecelakaan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Bisa saja saat ini kita sehat, kita tertawa, kita menangis, tapi besok kita tidak tahu. Bisa sakit, bisa saja besok kita yang dari menangis menjadi tertawa tersenyum. Itulah hidup. Siapa yang tahu? Tapi apa yang dikatakan oleh Pengkhotbah 3, bahwa segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu untuk dilahirkan, ada waktu untuk menghadapi kematian, ada waktu untuk berjumpa, ada waktu untuk berpisah. Inilah hidup yang harus kita lakoni. Kita hanya mengikuti saran Sang Sutradara, Sang Khalik Pencipta, Allah Bapa. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Itu terserah padanya. Tetapi saudara-saudara, walaupun hidup ini penuh suka duka, senyum, menangis, ya begitulah hidup ini. Tetapi ada yang menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Apakah itu? Jikalau kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak takut. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Bapa di sorga selalu menjaga, selalu menatap kita. Dia akan memampukan kita ketika kita lemah. Dia akan menghibur kita ketika kita bersedih. Dia akan mengangkat derajat kita ketika kita direndahkan. Luar biasa Allah kita yang begitu baik. Dan ini juga adalah ungkapan dari Mazmur Daud pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan, karena aku tahu Allah ada di pihakku. Walaupun aku berjalan di lembah kematian, aku tidak akan khawatir, tidak akan gentar. Karena apa? Karena Tuhan besertaku. Sesuai dengan firman Tuhan pada pagi yang indah ini,
hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ayo jujur saja, kalau kita berbicara tentang kematian, tentu bahasa ini bisa menjadi hal yang sangat menakutkan ya. Kalau seandainya ada pertanyaan, apakah Anda sudah siap menghadapi kematian? Kalau seandainya Tuhan datang, apakah Anda siap untuk masuk ke hadiratnya? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan. Karena kita tahu pasti kita akan menjadi takut atau menjadi ragu karena apa? Nanti dululah Tuhan. Pasti itu jawaban kita. Karena saya belum siap. Saya sadar begitu banyak dosa saya. Tolong Tuhan kasih saya waktu. Kasih saya kesempatan. Mungkin itu salah satu alasan. Atau yang kedua, nanti dulu Tuhan. Banyak sekali tanggung jawab saya. Ada anak-anak, ada keluarga yang harus saya perjuangkan. Nanti Tuhan. Nanti Tuhan. Ada cita-cita saya. Ada mimpi saya. Nanti dan nanti. Pasti ya itu alasan-alasan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak seorang pun dapat menghindari kematian. Jadi tidak ada yang bisa dapat dibanggakan. Tidak ada yang bisa kita tonjolkan bahwa saya bisa, saya hebat karena saya rajin, karena saya pintar. Tidak saudara-saudara. Jadi kalaupun seandainya kita punya rumah yang besar, ada kendaraan mobil kita, atau ruko kita sampai pintu 10, atau gelar kita bisa gelar yang tinggi. Tidak ada alasan bagi kita nanti dulu. Belum waktunya. Atau itu belum saatnya. Tetapi yang mau dikatakan di sini saudara-saudara yang terkasih, kita harus tetap waspada dan kita memang harus berani menghadapi yang namanya kematian. Seperti yang saya katakan, tak seorang pun tahu kapan kematian menjemput dia. Saudara-saudara, menjadi suatu jaminan kepastian di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah mati dan dia sudah bangkit dan dia naik ke sorga. Dan dia memberikan suatu jaminan kepastian bahwa setiap orang yang beriman, orang yang percaya kepadanya, dia akan memberikan tempat yang nyaman, yang indah. Kalau masalah waktu kapan, saya gurih Tuhani, terserah pada Tuhan. Tetapi dikatakan di sini kita harus berjaga-jaga, kita harus siap sedia kapan saja. Saudara-saudara, inilah waktu kesempatan yang harus kita pergunakan. Seperti ada sebuah lagu ya. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini apalagi untuk melayani Tuhan. Ayo kita nyanyikan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Luar biasa sekali. Hidup ini adalah kesempatan. Pergunakanlah kesempatan itu. Kesempatan itu bisa berlalu. Kesempatan itu bisa hilang. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, pakailah waktu itu. Walaupun kita harus diproses Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan terang dunia. Walaupun sakit, ya bayangkan aja kita di tempat seperti tanah liat. Kalau tanah liat itu tidak ya dibentuk seperti keramik,
ya pasti tidak berharga. Kalau hanya sebatas tanah liat ketika kita ambil lalu kena pakaian kita, tentu kita nggak suka, jorok, kan gitu ya. Tapi ketika tanah liat itu dibentuk, ditempa menjadi keramik yang indah dan enak dipandang dan orang melihatnya senang. Memang sakit ketika ditempa, sakit Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan. Kenapa datang pergumulan penderitaan ini berturut-turut? Apa salah saya Tuhan? Padahal saya sudah berbuat baik, saya sudah berjuang, tapi saya ditolak, saya direndahkan. Kenapa? Kenapa dan kenapa Tuhan? Apa salah saya? Bisa saja pertanyaan-pertanyaan ini muncul di dalam kehidupan kita. Memang sakit untuk dibentuk, untuk diproses seperti bejana. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sang pencipta kehidupan kita. Dia tahu sampai di mana batas kemampuan, kekuatan kita. Jikalau Tuhan izinkan penderitaan, pergumulan yang berat, karena Tuhan memakai kita sebagai alatnya. Supaya melalui pergumulan kita, nama Tuhan dimuliakan. Kita bersaksi, kita menuturkan perbuatan baik Tuhan. Kita mengalami perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Menuju kedewasaan rohani. Bahkan saudara-saudara yang terkasih, akhirnya kita siap menerima, yaitu kelayakan di hadapan Tuhan. Di mana firman Tuhan yang begitu indah tadi sudah dikatakan, yaitu nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Ini harus kita camkan. Apapun kita perbuat, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau kita di sini meninggalkan aktivitas kita semua mengikuti pembinaan karena kita sedang diproses, kita dibentuk, kita harus sadar kita memiliki banyak keterbatasan. Tapi yakin dan percayalah, jikalau kita taat, kita setia, pasti nama yang harum akan kita peroleh. Baik mati, baik ya hidup, kita hanya untuk Tuhan. Kalaupun mati, saya mati di tangan Tuhan. Kalaupun Tuhan mengizinkan saya, jikalau saya masih bernapas, saya masih hidup, hidup saya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan hidup saya, orang lain akan membaca, inilah orang-orang yang beriman, yang menunjukkan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Akhirnya saudara-saudara terkasih, baiklah kita menampilkan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kasih, dalam sikap, dalam etos kerja yang baik. Etos adalah hidup, bergerak, semangat, dan itu harus kita tunjukkan di dalam karya kita, di dalam pengabdian kita Tridharma, supaya orang tahu bahwa kita adalah orang yang taat, setia kepada Tuhan. Terpujilah namanya. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih di atas segala kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau mengingatkan kepada kami supaya kami bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Tiada yang abadi, tiada yang kekal di dunia ini. Pasti semua akan berlalu. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang terbatas, yang akan pada akhirnya pasti kami juga mengalami kematian. Ketika kami lahir di dunia ini, yang akhirnya pasti akan berhenti. Tuhan, jikalau Tuhan izinkan kami untuk berkarya, untuk hidup, untuk melayani, bantu kami dalam proses supaya apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan melakukan rangkaian acara demi acara di sepanjang hari ini bahkan besok. Biarlah Tuhan Kau memberikan kesehatan, kekuatan, tentunya kesetiaan, kerajinan. Jangan padamkan semangat kami. Jangan kendurkan Tuhan motivasi kami. Supaya kami membawa bekal yang indah. Supaya hati kami, pikiran kami dibaharui oleh firman Tuhan. Karena kami tahu orang yang hidup
di dalam firman Tuhan. Tuhan akan memberkati. Apa yang dikerjakan akan berhasil. Diibaratkan seperti pohon yang hidup di tepi aliran sungai. Sepanjang musim dia akan berbuah. Ya Tuhan Yesus Kristus, pakailah kami, bentuklah kami Tuhan. Proses hidup kami Tuhan, supaya kami hidup hanya memuliakan nama Tuhan. Kami bisa menjadi berkat. Jikalaupun kami sudah berakhir dunia ini, kami sudah menjadi berkat. Kasihani kami, mampukan kami dalam perjuangan hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita kembali memuji Tuhan. Untuk menutup doa kita, saya tambah doa syafaat. Mana tahu ada yang mau didoakan? Nanti kita akan khusus mendoakan keluarga yang berduka cita, ya. Kemudian anak pendeta Elpis Simanjuntak, putra Simanjuntak, ya. Terus siapa lagi? Supaya kita doakan. Sehat-sehatlah kita semua, ya. Keluarga yang kita tinggalkan juga sehat. Ada lagi, ya? Oke lah. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan, lihatlah kami. Kami memiliki banyak mimpi harapan. Dan kami juga sudah melewati berbagai macam peristiwa. Dan tentu ada pengalaman yang pahit, yang manis, yang kami jalani. Dan kami harus bersaksi, kami dimampukan hanya karena pertolongan Roh Kudus-Mu. Tuhan menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Tuhan menguatkan kami ketika kami lemah. Tuhan memberikan kebijaksanaan, kepastian ketika kami bimbang, takut dan khawatir. Banyak hal Tuhan yang bisa kami rasakan pertolongan Tuhan yang tak berkesudahan, yang tak habis-habisnya. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, sebagaimana kasih karunia-Mu menyertai kami di hari-hari kemarin, itulah Tuhan menjadi iman pengharapan kami, satu jaminan kepastian bahwa Tuhan selalu menyertai kami, bahwa Kau tetap hadir, selalu ada beserta kami hari ini, esok, bahkan untuk selama-lamanya. Bapak Surgawi, jikalau dalam proses iman kami, Tuhan sedang bentuk, Tuhan sedang memproses perjalanan hidup, tentu ada sakit, ada juga manisnya. Jikalau ada saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan begitu berat, secara khusus Tuhan kami di sini dari Universitas HKBP Nomensen Medan, kami di sini dengan segala kesedihan, turut kehilangan, turut berduka cita sosok Bapak Pendeta yang kami kagumi dalam pelayanannya, dalam ketulusannya, yaitu Bapak Pendeta almarhum
Bonar Luban Tobing. Tuhan, tentu keluarga sangat-sangat kehilangan dan berduka cita untuk Inang, Buru Pardede, begitu juga dengan anak-anaknya ataupun cucunya Tuhan. Dan kami juga yang sangat mengasihinya, kami sangat berduka cita karena kerinduan kami datang ke sini yang dipandu dalam program pelayanan, yaitu sosok beliau. Tuhan, di sini kami berdoa secara khusus, biarlah Bapa Surgawi memberikan kekuatan untuk keluarga, memberikan penghiburan untuk keluarga. Kasihanilah, dengar doa kami Tuhan, bahwa Kau adalah Allah yang melihat, Kau akan memampukan Tuhan. Kami juga berdoa supaya rangkaian acara baik dari budaya orang Batak sampai acara gerejawi itu bisa berjalan dengan baik, di mana direncanakan akan dimakamkan di Tapanuli Utara ini, Tarutung. Tolonglah Tuhan supaya itu berjalan dengan baik, karena itu bagian dari penghiburan untuk keluarga. Biarlah Bapa di sorga, Namamu semakin dimuliakan, baik hidup sampai kematian seseorang yang dikenang karena pelayanannya, karena hidupnya. Dan itu menjadi semangat motivasi untuk kami, sehingga kami bisa berbuah menjadi berkat sepanjang Tuhan memberikan napas, memberikan kehidupan untuk kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa secara khusus untuk pergumulan dari keluarga Amang Pendeta kami yang pada saat ini bersama dengan kami, Amang Pendeta LP Simanjuntak dengan Ananda. Anak kami kasih putra Simanjuntak. Tuhan, kami berseru kepadamu, tolong Tuhan, ada satu sakit penyakit yang hinggap dalam tubuhnya, kami tidak tahu. Ya Bapak Surgawi, apapun nanti diagnosa dokter dan perawatan secara terapis, secara medis, secara spiritual, Tuhan, biarlah Kau campur tangan supaya anak kami putra bisa sembuh Tuhan, bisa pulih seperti biasa Tuhan. Kasihani Tuhan, dia masih muda. Tentu banyak harapan, banyak cita-cita yang diinginkannya, juga kebanggaan untuk keluarga, untuk orang tuanya. Tolong Tuhan, kasihani Tuhan, dengarlah doa kami, sembuhkan dia Tuhan, supaya dia menjadi anak yang sehat, yang ceria, dan kembali beraktivitas seperti biasa, secara normalnya Tuhan. Bapak Surgawi, Kau melihat hati kami pribadi lepas pribadi. Tentu kami juga secara pribadi ada pergumulan kami, walaupun tidak bisa kami ungkapkan secara transparan terbuka pada saat ini. Tapi Tuhan, Kau tahu Tuhan apa yang kami pergumulkan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kasihani kami, bantu kami dalam segala pergumulan kami. Apa yang kami cita-citakan, hantarkan kami dalam gerbang kesuksesan, sehingga cita-cita itu bisa kami peroleh. Jikalaupun belum waktunya kami menggapainya, bantu kami untuk memahami kehendak-Mu, mengerti akan rencana-Mu. Pasti semua indah pada waktunya. Untuk keluarga yang kami tinggalkan, biarlah Tuhan memberkati mereka yang ada di Medan dan dimanapun berada. Engkau menyertai mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk yang sakit, supaya Tuhan sembuhkan. Pasti banyak Tuhan pergumulan-pergumulan. Biarlah Tuhan Kau menyempurnakannya. Kami hanya berserah diri kepadamu, dan kami bersatu hati untuk mengatakan, mewujudkan dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami di sorga. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Rohul Kudus itulah senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Shalom.